Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Putra Nindya Dwiwalita, NIM A7101800031. Mata kuliah Keamanan Jaringan kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjawab untuk soal UAS Keamanan Jaringan yang nomor 1 mengenai analisis keamanan pada suatu perusahaan. Nah, analisis resiko keamanan terhadap suatu perusahaan. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai cloud computing terlebih dahulu. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, ini merupakan bisa dibilang konsep dari cloud computing, di mana dari server, tablet, network, database, dan lain-lain akan masuk ke cloud computing atau penyimpanan awan. Tetapi meski layanan dan karakteristik cloud computing memberikan keuntungan dan solusi menarik untuk masalah teknologi informasi, cloud computing tidak bebas resiko atau benar-benar aman. Manajemen bertanggung jawab untuk menangani resiko keamanan untuk melindungi sistem dan data. Penerapan kebijakan dan prosedur terhadap pengendalian risiko cloud computing ini penting untuk menjamin kinerja dan keamanan data. Kebijakan dan prosedur harus didasarkan pada praktek terbaik dan harus selaras antara bisnis dan tujuan TI. Identifikasi risiko dan analisis penting untuk memprioritaskan pelaksanaan dalam kurung jangkauan dan time frame, penataan dan kontrol, serta untuk membangun ruang audit untuk meninjau penerapan cloud computing. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam resiko. Pada bagian data security, administration, dan control, terdapat beberapa resiko. Untuk yang pertama yaitu resiko kerahasiaan data. Infrastruktur cloud computing yang memungkinkan akses dan penggunaan secara bersama menimbulkan masalah privasi data, termasuk konsekuensi hukum akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia suatu bisnis. Dengan menyediakan penyimpanan data secara eksternal pada penyedia jasa layanan, meningkatkan kerentanan data sedang diakses atau disalin oleh orang yang tidak berhak. Ancaman privasi data dapat berasal dari pihak internal, dalam kurung penyedia layanan, pengguna dalam perusahaan. Dan kebocoran data bisa terjadi karena kegagalan hak akses keamanan di beberapa domain, kegagalan sistem pengiriman data secara elektronik dan fisik pada saat melakukan proses backup pada jaringan cloud. Untuk resiko selanjutnya yaitu pada kontrol terhadap data. Solusi cloud mengakibatkan sulitnya untuk menjaga keamanan, privasi data, pencurian identitas, dan cybercrime. Perusahaan tidak memiliki kontrol langsung terhadap data yang disimpan pada penyedia layanan. Sebuah perusahaan dalam cloud yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya tindakan penyitaan data dapat menyebabkan data rahasia suatu atau semua perusahaan yang berada dalam satu penyedia layanan cloud akan ikut terekspos. Selanjutnya, resiko ketersediaan data dan layanan.
Karena cloud computing didasarkan pada layanan penyimpanan data, kelangsungan hidup data di saat penyedia layanan keluar dari bisnis atau tidak beroperasi lagi menjadi sebuah resiko utama. Resiko integritas data. Integritas jaringan, aplikasi, database, dan aplikasi sharing yang digunakan bersama dalam sistem. Lingkungan cloud secara global terancam oleh banyak vulnerabilities atau kerentanan jika tidak dilakukan patch dengan memadai dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu resiko enkripsi data. Algoritma kriptografi yang menggunakan metode tidak efektif dapat menghasilkan enkripsi yang lemah. Nah, kita masuk ke local access atau logical access. Resiko yang terdapat pada logical access yaitu mekanisme autentikasi lemah bisa meningkatkan resiko akses yang tidak sah ke data dan aplikasi secara global. Mekanisme autentikasi lemah termasuk di dalamnya pengguna yang berperilaku tidak aman, dalam kurung penggunaan password yang tidak aman. Migrasi beban kerja untuk infrastruktur berbagi menyebabkan potensi akses tidak sah dan exposure, termasuk tantangan seperti credential management, autentikasi yang kuat, yaitu multifaktor autentikasi. Didelegasikan autentikasi dan kepercayaan mengelola di semua jenis layanan cloud. Selanjutnya yaitu network security. Resikonya yaitu perimeter kebijakan keamanan di lingkungan cloud computing tidak lagi di bawah kontrol perusahaan sebagai pemilik sumber daya. Akan tetapi, kebijakan tersebut berada pada penyedia suatu layanan cloud computing. Nah, selanjutnya physical access. Resikonya menempatkan data dalam jumlah besar yang dapat diakses secara global sama saja dengan meninggalkan organisasi terbuka untuk ancaman didistribusikan jika penyerang dapat memperoleh akses langsung pada lokasi penyimpanan data. Selanjutnya, resikonya yaitu perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi mereka sendiri atau oleh badan industri atau pemerintah untuk mengamankan aplikasi dan data, baik internal maupun eksternal. Kepatuhan terhadap beberapa hukum dan standar peraturan meliputi standar untuk pembayaran menggunakan kartu kredit, payment card, industri data security standar, pembatasan geografis untuk transit dan penyimpanan data, Sarbanes-Oxley Act, Graham Leach, Lilly Act, Healthy Insurance, Portability and Accountability Act, standar audit seperti SAS 70 dan ISO. Mungkin untuk analisis resiko keamanan pada suatu perusahaan cukup itu saja. Semoga jawaban saya dapat memberikan jawaban atau memberikan hasil yang memuaskan pada nomor 1 untuk menjawab soal nomor 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.